Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kebanyakan orang hidup terperangkap dalam pikiran mereka sendiri, terjebak dalam siklus pikiran negatif, kekhawatiran, dan penyesalan yang seolah tak berujung? Mereka bangun dalam keadaan lelah, tidur dengan gelisah, dan menghabiskan hidupnya menunggu sesuatu dari luar berubah, padahal kenyataannya penjara itu ada di dalam diri mereka. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan salah satu filsuf Stoa terbesar dalam sejarah, telah memahami hal ini hampir 2000 tahun yang lalu. Namun, bahkan di abad ke-21 ini, miliaran orang masih diperbudak oleh musuh tak terlihat yang sama, pikiran mereka sendiri. Orang-orang yang dengan tidak menerapkan apa yang akan Anda pelajari dalam video ini, akhirnya mengalami gangguan mental, depresi, dan hidup yang penuh kecemasan, bahkan ketika mereka memiliki uang, ketenaran, atau pengakuan. Namun, mereka yang bertahan sampai akhir video ini tidak hanya akan memahami apa yang dimaksud Marcus Aurelius dengan jiwa mengambil warna dari pikirannya, tetapi juga akan belajar menguasai pikiran dan mengubah pikiran negatif menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Mungkin ini adalah pelajaran yang Anda butuhkan untuk mengubah segalanya. Marcus Aurelius percaya bahwa yang benar-benar menentukan kualitas hidup seseorang bukanlah apa yang menimpanya, melainkan bagaimana ia menafsirkan apa yang terjadi. Ketika ia berkata, hidup seorang manusia adalah apa yang dibuat oleh pikirannya, ia tidak sedang berfilosofi dengan cara yang terpisah. Ia sedang menggambarkan sesuatu yang praktis, sesuatu yang ia jalani sendiri setiap hari saat menghadapi perang, penyakit, dan pengkhianatan di dalam kekaisaran. Ia memahami bahwa pikiran manusia adalah medan perang yang sunyi, di mana setiap pikiran adalah anak panah yang dapat melukai atau melindungi Anda. Hari ini, kebanyakan orang mengalami konflik internal yang sama, namun tanpa menyadarinya. Pikiran negatif seperti rantai tak terlihat yang menahan seseorang di tempat yang sama, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar tampak menguntungkan. Berapa kali seseorang mencapai tujuan, tetapi tak lama kemudian merasakan kehampaan? Berapa kali Anda mendapati diri Anda memutar ulang percakapan lama, membayangkan apa yang seharusnya bisa Anda katakan, dan tenggelam dalam rasa bersalah atas sesuatu yang sudah berlalu? Inilah kekuatan merusak dari pikiran ketika tidak diamati. Marcus Aurelius memahami bahwa pikiran negatif tidak muncul begitu saja. Pikiran negatif itu timbul dari bagaimana kita menafsirkan dunia. Ketika ia menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadari ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Ia sedang menawarkan sebuah kunci. Karena penderitaan, sebagian besar waktu, datang bukan dari realitas itu sendiri, melainkan dari penolakan terhadapnya. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan. Bagi banyak orang, ini adalah tragedi, tanda kegagalan. Pikiran mulai menciptakan cerita, saya tidak akan pernah berhasil lagi, saya tidak cukup baik, tidak ada yang akan menginginkan saya. Narasi-narasi ini menguat hingga menjadi kebenaran emosional. Tetapi seorang Stoa melihat fakta yang sama dan melihatnya sebagai kesempatan untuk menemukan kembali diri mereka. Mereka memahami bahwa kendali ada pada tindakan yang dapat mereka lakukan sekarang, bukan pada apa yang telah hilang. Ilmu pengetahuan modern mengkonfirmasi pemikiran kuno ini. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang menghabiskan sebagian besar hari mereka merenungkan pikiran negatif, dan ini mengubah struktur otak, memperkuat pola ketakutan, kecemasan, dan kritik diri. Seolah-olah pikiran adalah sebuah taman dan setiap pikiran adalah benih. Mereka yang hanya menyirami benih-benih buruk pasti akan menuai duri. Dan bagian yang paling tragis adalah bahwa banyak orang percaya mereka tidak punya pilihan, padahal sebenarnya mereka punya. Marcus Aurelius membudidayakan pikirannya sebagaimana seseorang merawat ladang suci.
Ia mempraktikkan apa yang kita sebut mindfulness saat ini. Ketika ia melihat pikiran yang merusak, ia mengamatinya dan membiarkannya pergi. Itulah rahasianya, mengamati tanpa bereaksi. Ketika Anda mengidentifikasi diri dengan pikiran, pikiran itu menjadi diri Anda. Tetapi ketika Anda hanya mengamatinya, pikiran itu akan larut. Dan ini adalah sesuatu yang bisa diterapkan oleh siapa saja hari ini. Lain kali ketika pikiran negatif muncul, seperti saya tidak akan pernah berhasil, atau orang-orang tidak menyukai saya, cobalah untuk tidak melawannya. Cukup perhatikan saja. Katakan pada diri sendiri, ini hanyalah sebuah pikiran, bukan kebenaran. Dengan melakukan ini berulang kali, kekuatan yang dimilikinya atas Anda mulai melemah. Pikirkan berapa banyak situasi sehari-hari yang bisa berubah dengan kebiasaan sederhana ini. Dalam lalu lintas, ketika seseorang memotong jalan Anda dan amarah muncul, Anda dapat memilih untuk bereaksi dengan kemarahan atau cukup bernapas dan melanjutkan perjalanan. Di tempat kerja, ketika sebuah kritik menghampiri Anda dapat menafsirkannya sebagai serangan pribadi atau sebagai kesempatan untuk tumbuh. Dalam kehidupan cinta Anda, ketika ketakutan akan ditinggalkan muncul, Anda dapat membiarkannya mengendalikan Anda atau mengenalinya sebagai bagian alami dari kerapuhan manusia. Kendali dimulai ketika Anda memilih tanggapan Anda daripada bereaksi secara otomatis. Banyak contoh dari kehidupan modern menunjukkan apa yang terjadi ketika pikiran dibiarkan tanpa disiplin. Orang-orang berbakat, kaya, dan dikagumi yang kehilangan segalanya karena mereka tidak bisa menghadapi pikiran mereka sendiri. Sabotase diri adalah cerminan dari hal ini. Berapa banyak karier, berapa banyak hubungan, dan berapa banyak mimpi yang hancur, bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena kelebihan pikiran yang merusak. Ketakutan, keraguan, dan kemarahan seperti pencuri senyap yang menyerbu, mencuri kedamaian batin. Tetapi yang sebaliknya juga benar. Ketika pikiran dijinakkan, pikiran itu menjadi sekutu terbesar seseorang. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar, tetapi juga seorang pria yang dikelilingi kekacauan. Namun, ia berhasil tidur dengan tenang. Ia tidak membutuhkan keheningan eksternal untuk menemukan ketenangan, karena keheningan itu sudah ada di dalam dirinya. Inilah kekuatan sejati. Ada metafora sederhana yang menjelaskan hal ini. Bayangkan laut di hari badai. Ombaknya ganas, anginnya kencang, dan segalanya tampak di luar kendali. Tetapi semakin dalam Anda menyelam, laut menjadi semakin tenang. Pikiran adalah ombaknya, kesadaran adalah dasar samudra. Ketika Anda belajar menyelam ke dalam diri sendiri, kebisingan permukaan kehilangan kekuatannya. Dan di sanalah, di kedalaman keberadaan Anda menemukan kedamaian sejati. Marcus Aurelius tidak berbicara tentang cita-cita yang tidak dapat dicapai. Ia berbicara tentang praktik sehari-hari. Setiap hari, setiap saat, Anda memiliki kesempatan untuk memilih jenis pikiran yang akan Anda pupuk. Dan pilihan itu yang terakumulasi seiring waktu membentuk takdir Anda. Seperti yang ia sendiri katakan, jiwa mengambil warna dari pikirannya. Oleh karena itu, memupuk pikiran yang tenang bukanlah sekadar tindakan kebijaksanaan. Itu adalah tindakan untuk bertahan hidup. Karena dunia mungkin bergejolak, tetapi di dalam diri Anda bisa menjadi kerajaan ketenangan jika Anda memutuskan untuk memerintah dengan kesadaran. Marcus Aurelius hidup di masa ketika kekaisaran Romawi terus-menerus dikelilingi oleh perang, konspirasi, dan penyakit. Namun, ia mempertahankan ketenangan yang hampir mustahil dibayangkan bagi seseorang yang memikul beban memimpin salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah. Ia memahami bahwa kekacauan yang sebenarnya bukanlah di luar, melainkan di dalam diri manusia. Ketika ia berkata,
Jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaian Anda terhadapnya. Ia mengungkapkan salah satu kebenaran terbesar dalam hidup. Penderitaan muncul dari bagaimana kita menafsirkan peristiwa, bukan dari peristiwa itu sendiri. Dan justru penafsiran inilah yang, di era modern, telah menghancurkan keseimbangan mental begitu banyak orang. Hari ini, musuhnya bukan lagi medan perang, melainkan pikiran yang terlalu terstimulasi. Kelebihan informasi, bombardir pendapat yang konstan, dan ketakutan akan ketidakcukupan telah menciptakan generasi yang terlalu stres. Orang-orang tidak lelah dengan apa yang mereka lakukan. Mereka lelah dengan apa yang mereka pikirkan saat melakukannya. Mereka menghabiskan berjam-jam membandingkan hidup mereka dengan orang lain, mengukur harga diri berdasarkan suka dan pengikut, dan menjadi frustrasi karena tidak mencapai citra yang sebagian besar waktu bahkan tidak nyata. Marcus Aurelius akan mengatakan bahwa ini adalah gejala pikiran yang telah kehilangan dirinya. Ia menulis, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Ini berarti bahwa semakin Anda memberi makan pikiran Anda dengan perbandingan, kritik, dan keraguan, semakin pikiran itu menjadi sumber ketidakbahagiaan. Masalahnya adalah ketidakbahagiaan ini senyap. Ini tidak muncul tiba-tiba. Ia menumpuk secara bertahap. Seseorang mulai dengan hanya merasa lelah, lalu tidak termotivasi, dan ketika mereka menyadarinya, mereka sudah hidup dalam mode otomatis, tanpa energi, tanpa antusiasme, dan tanpa kejelasan. Pikiran menjadi pusaran yang melahap segala yang disentuhnya. Dan bagian terburuknya adalah semakin seseorang mencoba melarikan diri, semakin dalam ia tenggelam. Marcus Aurelius tidak memiliki media sosial, tetapi ia tahu pola jebakan mental ini. Ia tahu bahwa manusia cenderung berpegang teguh pada segala sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan. Dan justru inilah yang menghancurkan kedamaian batin. Jika kita melihat sekeliling kita, mudah untuk melihat contoh bagaimana hal ini terwujud. Pikirkan berapa banyak orang sukses kehilangan keseimbangan justru ketika mereka tampaknya memiliki segalanya. Penyanyi Britney Spears, misalnya, adalah lambang kesuksesan global. Jutaan orang ingin menjadi seperti dia, tetapi di dalam ada pikiran yang runtuh, kelelahan karena mencoba menyesuaikan diri dengan ekspektasi yang mustahil. Apa yang akan dikatakan Marcus Aurelius kepadanya adalah hal yang sama yang ia katakan pada dirinya sendiri. Jangan lagi membuang waktu memperdebatkan bagaimana seharusnya seorang pria yang baik. Jadilah satu. Dengan kata lain, jangan hidup berdasarkan persetujuan orang lain. Hiduplah berdasarkan apa yang bisa Anda kendalikan. Tindakan Anda, pikiran Anda, dan sikap Anda. Masalahnya adalah pikiran modern telah dilatih untuk mencari gangguan. Orang-orang tidak tahan dengan keheningan karena di sanalah pikiran-pikiran yang paling mengganggu muncul. Oleh karena itu, mereka berusaha mengisi setiap detik dengan stimulus, musik, video, notifikasi, percakapan. Tetapi pelarian yang konstan inilah yang mencegah penguasaan batin yang sejati, pikiran. Ketika tidak pernah beristirahat, menjadi lahan subur bagi kecemasan. Marcus Aurelius melihat keheningan sebagai sesuatu yang sakral. Ia menulis untuk dirinya sendiri setiap hari sebagai cara untuk merenung, menata gagasannya, dan menjaga pikirannya tetap harmonis. Ia memahami bahwa jika Anda tidak mengelola pikiran Anda, pikiranlah yang akan mengelola Anda. Disinilah pentingnya mengenali virus mental yang telah menyebar di masyarakat modern. Kebiasaan mengidentifikasi diri dengan segala yang dipikirkan. Ketika Anda percaya bahwa Anda adalah pikiran Anda, segala sesuatu yang muncul dalam pikiran Anda memperoleh kekuatan yang sangat besar atas diri Anda. Kesedihan menjadi beban yang tak tertahankan, kemarahan berubah menjadi kehancuran, dan ketakutan melumpuhkan sepenuhnya.
Rahasianya adalah memahami bahwa pikiran itu seperti awan yang melintas di langit. Mereka datang dan pergi, dan Anda tidak perlu mengikutinya. Marcus Aurelius sering mengatakan bahwa kita tidak boleh hanyut oleh emosi yang sesaat, karena emosi tersebut mendistorsi kenyataan. Keseimbangan akan datang ketika Anda belajar mengamati tanpa bereaksi. Bayangkan seseorang menerima kritikan yang tidak adil di tempat kerja. Reaksi pertama pikiran adalah membela diri, marah menciptakan skenario balas dendam. Namun, ketika orang tersebut memahami ajaran stoisisme, ia berhenti sejenak dan berpikir, apakah ini di bawah kendali saya? Bisakah saya mengubah pendapat orang ini sekarang juga? Bisakah saya memilih untuk bereaksi secara berbeda? Refleksi ini mengubah segalanya, karena ia melucuti kekuatan emosi dan mengembalikan kendali pada akal sehat. Inilah perbedaan antara seseorang yang hidup sebagai budak pikirannya sendiri dan seseorang yang telah belajar untuk mengendalikannya. Banyak orang percaya bahwa mereka perlu menghilangkan pikiran negatif untuk menemukan kedamaian, tetapi Marcus Aurelius mengajarkan yang sebaliknya. Ia percaya bahwa pikiran harus dilatih untuk hidup berdampingan dengan pikiran negatif tanpa didominasi. Sama seperti seorang prajurit tidak takut berperang, orang bijak pun tidak takut pada ketidaknyamanan mental. Setiap kali Anda mengamati sebuah pikiran tanpa mengidentifikasi diri dengannya, Anda sedang memperkuat pikiran Anda. Ini seperti mengangkat beban di pusat kebugaran. Setiap pikiran negatif adalah kesempatan untuk berlatih, dan latihan ini lebih penting dari sebelumnya. Dunia modern mendorong kita menuju pada hal yang berlebihan, konsumsi, dan kebisingan. Namun, para penganut stoisisme berjalan ke arah yang berlawanan. Mereka mencari kesederhanaan, fokus, dan keheningan batin. Mereka memahami bahwa pikiran manusia itu seperti segelas air. Jika Anda mengocoknya, airnya menjadi keruh. Tetapi jika Anda membiarkannya tenang, semuanya akan mengendap dan kejernihan pun muncul. Inilah keadaan yang dicari dan diajarkan oleh Marcus Aurelius. Oleh karena itu, jika sejauh ini kontennya terasa relevan bagi Anda, sangat penting untuk mendukung jenis refleksi ini. Ketika Anda berlangganan dan mengeklik suka, Anda membantu menyebarkan ide-ide yang membebaskan orang dari beban pikiran mereka sendiri. Setiap orang baru yang mendapatkan akses ke pengetahuan ini berarti satu orang berkurang yang tersesat dalam kekacauan pikiran yang tidak terkendali. Dan isyarat sederhana ini menjaga kelangsungan filosofi yang mengubah kaisar, prajurit, dan orang bijak selama berabad-abad. Mengendalikan pikiran bukan berarti membungkamnya, melainkan belajar mengarahkan kekuatannya. Marcus Aurelius tahu bahwa penguasaan batin sejati dimulai ketika seseorang memahami bahwa ia tidak dapat mencegah munculnya pikiran-pikiran tertentu, tetapi ia dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Ia menulis setiap hari sebagai cara untuk tetap jernih di tengah tekanan kekuasaan, penderitaan hidup, dan godaan ego. Catatan-catatannya tidak ditujukan untuk siapapun kecuali dirinya sendiri. Itu adalah latihan hariannya dalam penguasaan diri. Praktik sederhana ini adalah apa yang banyak orang saat ini sebut sebagai dialog internal yang sadar. Sebuah momen ketika Anda mengamati diri Anda tanpa topeng, tanpa penilaian, semata-mata dengan keinginan tulus untuk memahami apa yang terjadi di dalam diri Anda. Ketika Marcus Aurelius berkata, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas kejadian eksternal. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Ia sedang mengajarkan sebuah teknik yang lebih berharga dari teori apapun. Ia tahu bahwa pikiran itu seperti sungai. Anda tidak dapat menghentikan air mengalir, tetapi Anda dapat memutuskan kemana ia akan pergi. Rahasianya bukanlah melawan pikiran, melainkan mengarahkannya kembali.
Ini adalah seni yang hanya sedikit orang kuasai, karena kebanyakan orang percaya bahwa mengendalikan pikiran sama dengan menekan emosi. Padahal menekan berarti mendorong apa yang perlu dipahami jauh ke dalam. Kendali sejati adalah menghadapi apa yang Anda rasakan dan mengubahnya menjadi pembelajaran. Bayangkan ini, seseorang mengatakan sesuatu yang sangat menyakiti Anda. Reaksi alami pertama adalah merespons dengan marah, membela diri, atau menarik diri. Namun, seorang stoisis melakukan yang sebaliknya. Mereka mengamati kemarahan yang muncul dan berpikir, ini adalah emosi, bukan perintah. Mereka tidak melawan perasaan itu, tetapi mereka juga tidak membiarkannya memerintah mereka. Mereka memahami bahwa merasakan adalah hal yang tak terhindarkan, tetapi bertindak dengan bijak adalah sebuah pilihan. Praktik ini menuntut disiplin, dan disiplin adalah kata yang sangat dikenal oleh Marcus Aurelius. Ia hidup di bawah rutinitas militer, tetapi pertempuran terbesarnya selalu bersifat internal. Ia tahu bahwa kekacauan dunia tidak dapat menghancurkan seseorang yang menguasai pikirannya sendiri dengan baik. Saat ini, para psikolog menyebut latihan persepsi diri ini sebagai alat terapi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara teratur menulis tentang apa yang mereka rasakan dapat secara signifikan mengurangi tingkat stres dan kecemasan, dan itu bukan kebetulan. Ketika Anda menulis, Anda mengambil beban ide-ide yang tidak terlihat dan mengubahnya menjadi sesuatu yang konkret. Ini seperti mengambil sebuah ikatan dari dada Anda dan meletakkannya di atas meja. Marcus Aurelius melakukan ini untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa setiap pikiran, betapapun membingungkannya, dapat diatur, dipertanyakan, dan dikonfigurasi ulang. Ia memperlakukan pikiran sebagai medan latihan. Setiap hari, ia mengidentifikasi kelemahan dan memperkuat kebajikan. Prinsip yang sama dapat diterapkan hari ini. Ketika Anda merasa kewalahan, tidak aman, atau jengkel, cobalah melakukan apa yang ia lakukan. Ambil selembar kertas dan tuliskan apa yang ada di pikiran Anda. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini di bawah kendali saya? Jika tidak, belajarlah melepaskan. Jika ya, bertindaklah. Pemisahan sederhana antara apa yang bergantung pada Anda dan apa yang tidak sepenuhnya mengubah cara Anda bereaksi terhadap kehidupan. Ini mencegah masalah kecil berubah menjadi bencana internal. Keanu Reeves adalah contoh kontemporer seseorang yang tampaknya sangat memahami filosofi ini. Meskipun telah mengalami kehilangan yang menghancurkan dan tragedi pribadi, ia telah mempertahankan sikap tenang terhadap kehidupan. Alih-alih menyerah pada rasa kasihan diri, ia memilih ketenangan, keheningan, dan fokus. Dalam setiap wawancara, ia menunjukkan bahwa ia tidak berusaha mengendalikan dunia, melainkan hanya cara ia meresponsnya. Inilah inti dari stoicisme. Kendali sejati bukanlah tentang hal-hal eksternal, melainkan tentang hal-hal internal. Marcus Aurelius percaya bahwa penguasaan diri dimulai dengan kewaspadaan konstan atas pikiran sendiri. Ia mengatakan bahwa jiwa mengambil warna dari pikirannya. Oleh karena itu, apa yang Anda ulangi secara mental menjadi fondasi identitas Anda. Jika Anda terbiasa berpikir bahwa hidup itu sulit, maka hidup akan menjadi sulit. Jika Anda percaya dunia tidak adil, Anda akan mulai melihat ketidakadilan di mana-mana. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk menumbuhkan pikiran syukur, keberanian, dan ketenangan, Anda mulai membentuk pikiran yang tidak mudah goyah. Ini adalah transformasi yang tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses pengamatan harian, di mana setiap momen iritasi, ketakutan, atau ketidaksabaran menjadi latihan. Ketika seseorang menyinggung Anda, ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, ketika hidup menguji Anda, inilah saat-saat seorang stoisis mempraktikkan semua yang telah mereka pelajari.
Mereka tidak mencari kesempurnaan, mereka mencari kemajuan. Mereka memahami bahwa setiap pikiran negatif adalah kesempatan untuk memperkuat pengendalian diri. Marcus Aurelius juga mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan tidak terletak pada bereaksi dengan dingin, melainkan pada bertindak dengan kesadaran. Ia tidak ingin menciptakan pria yang tidak berperasaan, tetapi pria yang menguasai emosi mereka sendiri agar tidak didominasi olehnya. Perbedaan ini halus, tetapi esensial. Pengendalian diri bukanlah ketiadaan perasaan, itu adalah kehadiran akal sehat. Itu adalah kemampuan untuk melihat apa yang terjadi dan berkata, ini tidak akan menggoyahkan keseimbangan saya. Bayangkan situasi umum. Anda sedang di jalan macet. Seseorang memotong jalan Anda dan dorongan Anda adalah berteriak, membunyikan klakson, atau mengumpat. Tetapi pada saat itu, jika Anda menerapkan filosofi stoicisme, Anda akan menyadari bahwa reaksi emosional tidak mengubah fakta. Itu hanya menguras energi Anda. Anda menarik napas dalam-dalam dan memilih untuk melanjutkan dengan tenang. Pilihan ini, yang diulang setiap hari, adalah apa yang membentuk pikiran yang tak tergoyahkan, yang digambarkan Marcus Aurelius. Setiap hari Anda melatih pengendalian pikiran. Anda menjauhkan diri dari perbudakan emosional dan mendekatkan diri pada kebebasan batin. Karena kebebasan sejati bukanlah melakukan apapun yang Anda inginkan. Itu adalah tidak terbawa oleh impuls yang menjauhkan Anda dari siapa diri Anda sebenarnya. Marcus Aurelius, meskipun menjadi pria paling berkuasa di eranya, memahami hal ini lebih baik dari siapapun. Ia tahu bahwa kerajaan terbesar yang bisa diperintah siapapun adalah pikirannya sendiri. Marcus Aurelius menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dikelilingi oleh rasa sakit, kesepian, dan kerapuhan tubuhnya. Ia menghadapi penyakit, kehilangan orang yang dicintai, dan melihat kerajaan yang ia pimpin jatuh ke dalam krisis konstan. Meski begitu, ia terus menulis tentang ketenangan, rasa syukur, dan tujuan. Ia memahami bahwa rasa sakit tidak bisa dihindari, tetapi penderitaan adalah pilihan. Dalam salah satu refleksinya yang paling mendalam, ia berkata, hambatan adalah jalannya. Kalimat ini merangkum inti filosofinya dan mengungkapkan kebenaran abadi. Segala sesuatu yang Anda hindari, segala sesuatu yang terasa seperti beban, justru bisa menjadi apa yang akan memperkuat Anda. Hari ini, di dunia yang menghindari rasa sakit dengan cara apapun, ajaran ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Orang mencari pengalihan untuk menghindari menghadapi kekosongan, mereka mencari kenyamanan instan, dan mereka percaya bahwa kebahagiaan terletak pada menghilangkan tantangan. Tetapi Marcus Aurelius melihat yang sebaliknya. Ia percaya bahwa rasa sakit adalah instrumen yang membentuk karakter, bahwa ketidaknyamanan adalah akademi jiwa. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk berkembang. Dan ketika kita melihat kehidupan modern, kita melihat betapa mendesaknya perspektif ini. Orang mengeluh tentang pekerjaan, rutinitas, dan tanggung jawab, tetapi mereka lupa bahwa justru dalam tantangan harian inilah pertumbuhan terjadi. Kebanyakan memimpikan hidup tanpa kesulitan, tetapi hidup tanpa tantangan juga merupakan hidup tanpa kemajuan. Melalui rintangan kita belajar berjalan lebih mantap. Dalam kehilangan kita menemukan nilai sejati dari apa yang benar-benar penting. Marcus Aurelius memahami bahwa penderitaan itu seperti api. Ia bisa menghancurkan, tetapi juga bisa menempa. Dampaknya sepenuhnya bergantung pada bagaimana seseorang memilih untuk menggunakannya. Ia menghadapi rasa sakit fisik dan emosional tanpa pernah menyerah pada mentalitas korban. Sementara banyak orang yang berkuasa larut dalam kemewahan, ia mengabdikan diri untuk menulis tentang kerendahan hati. Saat kekaisaran runtuh di tengah peperangan dan wabah penyakit, ia merenungkan betapa pentingnya menjaga pikiran yang tenang dan hati yang adil.
Ini menunjukkan bahwa kebesaran sejati tidak ditemukan dalam menghindari penderitaan, melainkan dalam menghadapinya dengan keberanian yang tak tergoyahkan dan kebijaksanaan yang mendalam. Ia berkeyakinan bahwa tidak ada yang terjadi secara inheren baik atau buruk. Sebaliknya, penafsiran kitalah yang memberikan makna pada peristiwa. Dengan memahami kebenaran mendasar ini, rasa sakit berhenti menjadi musuh dan justru berubah menjadi guru yang kuat. Ilmu saraf modern kini mengonfirmasi apa yang ia pahami secara intuitif ratusan tahun yang lalu. Penelitian dengan jelas menunjukkan bahwa otak manusia beradaptasi dengan pengalaman-pengalaman menantang menjadi lebih kuat ketika kita menghadapi kesulitan dengan kesadaran dan tujuan yang jelas. Apa yang dulunya terasa tak tertahankan berangsur-angsur menjadi dapat ditoleransi seiring waktu dan pada akhirnya terasa benar-benar alami. Inilah tepatnya bagaimana ketahanan dikembangkan. Inilah bagaimana pikiran yang tak tergoyahkan dibentuk. Marcus Aurelius secara aktif menghayati prinsip ini. Ia secara sistematis mengubah setiap kesulitan menjadi latihan mental. Ketika sesuatu mengganggunya, ia memanfaatkan momen itu untuk menguji kesabarannya. Ketika seseorang mengkhianatinya, ia menggunakan kejadian itu sebagai kesempatan untuk melatih pengampunan. Ketika hidup menimpakan rasa sakit padanya, ia dengan tekun melatih penerimaan. Dalam salah satu ucapannya yang paling terkenal, ia menulis, "Segala sesuatu yang terjadi, entah dapat ditoleransi atau tidak. Jika dapat ditoleransi, maka pikullah. Jika tidak, maka berhentilah mengeluh, karena tidak mungkin menanggung apa yang tidak dapat ditanggung." Cara berpikir ini membuatnya tetap teguh di tengah kekacauan. Ia sangat meyakini bahwa setiap peristiwa adalah bagian intrinsik dari tatanan yang lebih besar, bahkan ketika kita gagal memahaminya. Akibatnya, ia tidak pernah putus asa dalam menghadapi penderitaan. Ia memandang rasa sakit sebagai kepingan-kepingan integral dari teka-teki eksistensi yang luas. Di dunia saat ini, sangat mudah untuk melihat betapa dalamnya perspektif ini dapat mengubah hidup. Berapa banyak individu yang meninggalkan tujuan mereka pada rintangan pertama? Berapa banyak yang menyerah pada kesedihan karena keadaan tidak berjalan persis seperti yang mereka harapkan? Berapa banyak yang kehilangan kepercayaan pada diri sendiri karena satu kekecewaan saja? Masalahnya tidak terletak pada rintangan itu sendiri, melainkan pada hubungan yang kita bina dengannya. Ketika kita menganggap penderitaan sebagai bentuk hukuman, kita menjadi lebih lemah. Ketika kita mengenalinya sebagai kesempatan untuk belajar, kita menjadi lebih kuat. Pertimbangkan seseorang yang mengalami pengkhianatan dalam sebuah hubungan. Rasa sakitnya tak terbantahkan. Kekecewaannya sangat mendalam, namun apa yang terjadi selanjutnya sepenuhnya bergantung pada bagaimana orang tersebut memilih untuk bereaksi. Mereka mungkin menarik diri, memendam kebencian, dan menjadi pahit. Atau mereka dapat memanfaatkan pengalaman ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang benar-benar mereka cari, apa yang benar-benar mereka pantas dapatkan, dan perubahan pribadi apa yang perlu mereka terapkan. Prinsip yang sama berlaku bagi seseorang yang gagal dalam usaha bisnis, kehilangan pekerjaan, atau mengalami kehilangan anggota keluarga. Rasa sakit pasti akan memberikan undangan untuk bertransformasi, namun sayangnya hanya sedikit yang menerima undangan ini. Namun Marcus Aurelius menerimanya. Ia memahami bahwa setiap pukulan yang diberikan kehidupan adalah kesempatan tak ternilai untuk melatih kebajikan, untuk menjadi lebih bijaksana dan lebih adil. Ada individu kontemporer yang dengan kuat mencontohkan prinsip ini. Dwayne Johnson, aktor yang terkenal dengan julukan The Rock, menghadapi banyak penolakan.
kebangkrutan, dan mengalami kerugian pribadi yang signifikan sebelum akhirnya mencapai kesuksesan yang luas. Ia sendiri secara terbuka menyatakan bahwa momen-momen paling menantangnya mengajarinya jauh lebih banyak daripada kemenangan apapun. Ia belajar memanfaatkan rasa sakit sebagai bahan bakar yang ampuh. Inilah tepatnya yang dianjurkan Marcus Aurelius. Rasa sakit memiliki kapasitas untuk menghancurkanmu, tetapi juga dapat berfungsi sebagai kekuatan dahsyat yang mendorongmu ke tingkat berikutnya. Tantangan sebenarnya terletak pada mengubah perspektif seseorang. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tanyakan, "Untuk tujuan apa ini terjadi padaku?" Pergeseran sudut pandang yang sederhana ini adalah yang membedakan mereka yang terperangkap dalam mentalitas korban dari mereka yang bangkit menuju penguasaan diri. Ketika sesuatu melukaimu, jangan bertanya, "Mengapa saya?" Sebaliknya tanyakan, "Apa yang situasi ini coba ajarkan padaku?" Ini memang adalah jalan stoisisme. Ini adalah jalan kebijaksanaan yang mendalam. Dan ada sesuatu yang bahkan lebih mendalam dalam ajaran ini. Marcus Aurelius percaya bahwa kesulitan tidak hanya memperkuat pikiran, tetapi juga memurnikan hati. Ia memahami bahwa rasa sakit berfungsi untuk mengungkapkan apa yang benar-benar penting. Di tengah pertarungannya yang tak terhitung jumlahnya, ia belajar bahwa yang memberikan makna pada hidup bukanlah kesenangan yang fana, melainkan kebajikan yang abadi. Dan kebajikan baginya mewujudkan hidup dengan keberanian yang tak tergoyahkan, keadilan yang tak tergoyahkan, moderasi yang bijaksana, dan kebijaksanaan yang mendalam. Keempat kualitas ini berfungsi sebagai pilar-pilar dasar yang menopang keberadaannya. Ketika segala sesuatu di sekelilingnya tampak runtuh, prinsip-prinsip teguh inilah yang membuatnya tetap berdiri. Ilmu pengetahuan modern lebih lanjut memperkuat wawasan ini. Penelitian dalam psikologi positif dengan jelas menunjukkan bahwa individu yang mengembangkan rasa tujuan yang kuat dan nilai-nilai yang kokoh jauh lebih siap untuk menghadapi situasi stres dan kehilangan. Ini terjadi karena tujuan memberikan makna pada rasa sakit. Ketika Anda memahami alasan mendasar di balik perjuangan Anda, beban penderitaan yang menindas akan berkurang secara signifikan. Inilah tepatnya yang dipraktikkan Marcus Aurelius. Ia dengan cermat mengubah setiap kesulitan menjadi komponen dari tujuan yang lebih besar untuk berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Hidup pasti akan membawa rasa sakit. Ini adalah kebenaran abadi yang tidak mungkin dapat dielakkan oleh satu manusia pun. Namun, penderitaan yang berkepanjangan selalu berasal dari penolakan terhadap kenyataan. Semakin Anda melawan apa yang ada, semakin Anda menguras kekuatan Anda. Semakin Anda menerima dan bertindak dengan kebijaksanaan, semakin tangguh Anda menjadi. Marcus Aurelius sangat menyadari hal ini. Ia tidak mencari kehidupan tanpa masalah. Sebaliknya, ia mengejar pikiran yang mampu tetap sangat tenang, bahkan di tengah badai paling dahsyat sekalipun. Dan tepat pada titik inilah penguasaan mental sejati terungkap. Ketika Anda mulai menganggap rintangan sebagai peluang, kerugian sebagai pelajaran yang tak ternilai, dan rasa sakit sebagai guru Anda, pikiran Anda menjadi sama sekali tak terkalahkan. Anda bukan lagi sekadar korban keadaan, melainkan penulis berdaulat atas respons Anda sendiri. Marcus Aurelius muncul sebagai simbol kuat dari kekuatan tenang ini, yang mekar ketika jiwa memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dapat berfungsi sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan. Ia menemukan bahwa di balik selubung rasa sakit selalu ada undangan mendesak untuk berevolusi. Selama minggu mendatang, setiap kali sesuatu membuat Anda jengkel, frustrasi, atau sedih, ingatlah kata-kata mendalamnya, rintangan adalah jalan. Gunakan pemikiran ini sebagai perisai yang tak tertembus. Anggap setiap tantangan sebagai ujian penting.
Perhatikan bagaimana tindakan sederhana mengubah perspektif Anda secara fundamental, mengubah beban menjadi kekuatan. Dan pada waktunya Anda akan menyadari bahwa pikiran Anda yang dulunya didominasi oleh pikiran negatif berubah menjadi sekutu paling tangguh Anda. Karena begitu Anda menguasai cara berpikir Anda, sama sekali tidak ada hal lain yang mempertahankan kekuatan untuk menghancurkan Anda. Dengan setiap ajaran dari Marcus Aurelius, kita jadi menyadari bahwa hidup secara konsisten memberikan apa yang kita butuhkan, meskipun itu tidak selalu yang kita inginkan. Kesulitan memang tetap ada, tidak diragukan lagi. Tetapi kini mereka memperoleh makna baru, tujuan yang dihidupkan kembali. Dan ketika Anda secara fundamental mengubah cara Anda memandang penderitaan, Anda akan menemukan bahwa tidak ada rasa sakit yang mampu mendominasi Anda, karena kekuatan sejati secara inheren berada di dalam diri Anda. Jika konten ini telah membantu Anda melihat hidup dari perspektif baru, mohon bagikan kepada seseorang yang istimewa atau siapapun yang Anda yakini benar-benar perlu mendengar pesan penting ini. Terima kasih banyak telah bergabung dengan saya dalam perjalanan ini, dan saya dengan penuh semangat menantikan Anda di video berikutnya.